Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Lutfi Pratama. Saya akan mempresentasikan proyek akhir saya di algoritma, yaitu mengenai customer segmentation. Sebelum saya memasuki presentasi saya hari ini, saya akan memberitahu latar belakang saya, yaitu sebuah arsitek. Dalam menjalani pendidikan arsitektur saya itu, saya harus melakukan banyak pembelian material-material barang untuk melakukan tugas-tugas saya. Dan salah satu caranya yaitu melalui online shopping. Karena melalui online shopping itu kita mendapatkan keefisiensian dalam sisi waktu dan juga dalam sisi pencarian dengan menggunakan filter yang ada dalam sebuah online shop. Nah, disclaimer, data yang saya gunakan ini itu berasal dari negara India. Namun karena data ini merupakan data Amazon, saya harap data ini dapat ditranslasikan dengan baik di negara Indonesia ini. Nah, untuk customer segmentation tersendiri itu apa? Customer segmentation itu menurut Zohuri et al. Itu merupakan pembagian atau pengelompokan orang-orang atau individu-individu menurut kemiripan atribut mereka. Jadi dalam sebuah segmen itu mereka itu memiliki sifat yang sama atau mirip. Nah, untuk tujuan bisnisnya tersendiri itu apa? Kalau customer segmentation-nya itu berarti untuk mengenali sebuah segmen atau customer yang kita miliki, dan kita itu dapat memaksimalkan pendapatan kita dengan cara mengenali apa yang mereka ingini dan kapan mereka melakukan pembelian tersebut. Untuk data yang saya ambil dan saya proses itu melalui 3 step. Jadi yang pertama itu one hot encode. Untuk one hot encode tersendiri itu karena data saya bersifat kategorikal, jadi saya itu harus melakukan one hot encode tersendiri untuk mengubah data kategorikal tersebut menjadi numerikal. Lalu ada juga clustering. Nah, clustering itu saya melakukan dengan menggunakan metode WSS, dan saya itu menguji cobanya dengan melakukan perhitungan between sum of square dan juga dan dibagi dengan total sum of square. Dan yang nilai yang saya dapat itu 0,76 ya, dan juga angka tersebut mendekati dengan angka 1, sehingga menurut saya itu angka yang sudah cukup bagus. Dan dari metode clustering tersebut kita mendapatkan 3 result. Jadi yang pertama itu, jadi ada 3 segmentasi yang saya peroleh. Jadi yang pertama ada simplistic shopper, ada diverse shopper, dan juga ada season shopper. Untuk simplistic shopper tersendiri itu mereka itu memiliki usia rata-rata 23 tahun. Jadi di antara segmentasi lain itu mereka itu paling muda. Mayoritas segmen ini merupakan perempuan, dan juga mereka itu suka membeli produk dalam kategori clothing dan fashion. Untuk diverse shopper tersendiri itu mereka itu berumur 34 tahun, dan juga mereka itu membeli kategori barang dalam yang bervariatif, dan mereka itu lebih suka rekomendasi personal. Jadi mereka itu lebih susah ditebak, namun keunikan tersendiri dalam 34 dalam segmen ini. Dan untuk segmen season shopper itu mereka itu berusia yang paling tua, yaitu 48 tahun. Mereka itu memiliki prioritas tinggi pada ulasan sebuah produk, dan juga mereka itu mencari produk menggunakan filter. Lalu next, pada page keduanya terdapat base analysis. Nah, memasuki halaman 2, di sini itu saya mendapatkan 3 info terpenting dari data yang saya proses. Jadi pertama ada famous purchasing time within a day, ada famous purchasing time within a week, dan juga ada most common age group. Jadi di sini itu didapatkan bahwa jam 5 sore itu merupakan waktu di mana customer itu sering melakukan pembelian. Dan dalam 1 minggu itu hari Rabu itu merupakan hari di mana rata-rata pembelian terjadi, dan juga rata-rata umur yang menggunakan website Amazon ini yaitu umur 23 tahun. Dan di plot abu-abu ini dapat dilihat pembagian umur customer Amazon ini. Jadi bisa dilihat yang paling baik itu berumur 23 tahun,
diikuti dengan customer yang berumur 34 tahun, lalu ada 45 tahun. Jadi range di antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini agak lumayan gede. Dan di sini itu ada slider untuk memilih umur customer tersebut itu sendiri. Nah, dengan memilih slider ini kita bisa melihat sifat mereka dalam dalam purchasing time-nya mereka within a week dan within a day. Terus search result exploration itu mereka gimana, jadi apakah mereka hanya mengeksplor halaman satu saja atau mereka akan mengeksplor halaman-halaman selanjutnya. Terus ada juga gender, jadi misalnya nih 23 tahun, jadi mayoritas customer yang berumur 23 tahun itu yaitu perempuan. Nah, bisa dilihat ini ada perbedaan yang sangat tinggi. Nah, bisa juga ini kita slide ke umur 31. Nah, bisa dilihat kelengkapan datanya terdapat perbandingan 23 tahun dan 31 itu karena mayoritas data yang saya ambil itu memiliki umur 23 tahun. Jadi kelengkapan setiap umur itu tidak sama. Lalu halaman selanjutnya yaitu profiling customer segmentation. Jadi di sini itu kita bisa melihat sifat-sifat segmen dari pembagian segmen tadi. Jadi ada simplistic shopper, ada season shopper, dan juga ada diverse shopper. Untuk sifat-sifat yang kita dapat lihat dari halaman ketiga ini, jadi ada purchasing frequency, jadi seberapa sering mereka melakukan pembelian dalam website Amazon. Terus ada purchasing recommendation frequency, browsing frequency, satisfaksi ini seberapa senang mereka melakukan pembelian atau menggunakan aplikasi ini. Terus ada review reliability dan juga ada improvement areas. Dan untuk database yang tersendiri ini setelah di clean up dan diproses itu berjumlah 33 kolom. Jadi yang awal itu ada timestamp, age, gender, purchase frequency dan lain-lain. Dan di sini itu ada kolom beauty and personal care, clothing and fashion, groceries and gourmet food, home and kitchen dan others itu yang awalnya merupakan kategorikal yang saya konversi menjadi numerical lalu one hot and tersendiri. Untuk saat itu memiliki arti yes dan kosong itu memiliki arti no. Jadi di sini itu row ini itu orang itu membeli sebuah produk dalam kategori beauty and personal care, namun tidak membeli dalam clothing and fashion. Mungkin sekian presentasi saya. Saya berharap dari presentasi ini itu data atau profiling ketiga segmen tersebut dapat dipelajari atau ditranslasi ke segmen Indonesia, karena menurut saya ini terdapat kemiripan dan juga bersifat logis dalam mengsegmen sebuah customer, sehingga sebuah online shop tersebut dan juga customer memiliki pendapatan atau dapat bersifat mutualisme, karena mereka mendapatkan sesuatu yang sama-sama mereka inginkan dan mereka cari. Jika Anda ingin mencari saya di GitHub, di sini terdapat linknya dan juga ada link saya ke LinkedIn. Sekian presentasi saya, terima kasih.